Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi penting seputar pemberkasan CPNS, dokumen-dokumen apa saja yang harus teman-teman persiapkan, dan hal-hal apa saja yang harus teman-teman perhatikan agar dokumen-dokumen nanti yang akan teman-teman serahkan kepada tim panitia seleksi bisa diterima dan dapat diusulkan untuk penetapan NIP. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar pemberkasan CPNS, karena nanti kami akan selalu update terkait pemberkasan CPNS ini sampai tahap akhir. Terkait pemberkasan CPNS ini merupakan tahapan yang sangat penting teman-teman, karena seseorang bisa diangkat CPNS ditentukan setelah peserta tersebut dapat membuktikan seluruh dokumen yang diperlukan saat pemberkasan. Kita lihat di sini. Pemberkasan CPNS, setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon PNS wajib menyerahkan dokumen persyaratan. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. Nah, jadi teman-teman nanti pada saat pengumuman, teman-teman harap baca pengumuman dengan teliti, ikuti tahap pemberkasan sesuai dengan ketentuan, dan perlu diingat juga bahwa waktu pelaksanaan pemberkasan ini cukup singkat teman-teman. Perlu sikap sigap dan teliti agar dapat mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan lengkap dan memenuhi syarat. Dan sebelum lanjut ke dokumen-dokumen apa saja yang perlu teman-teman persiapkan, teman-teman harus paham ini terlebih dahulu, yaitu pemisahan berkas atau dokumen-dokumen pelamar, agar teman-teman nantinya benar-benar mempersiapkan dokumen persyaratan sesuai dengan yang dibutuhkan, agar berkas atau dokumen teman-teman nanti diterima dan dapat diusulkan untuk penetapan NIP. Nah, jadi dokumen pelamar nanti akan dipisah menjadi 3 bagian teman-teman, atau 3 kelompok. Yang pertama yaitu berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP atau MS. Nah, jadi berkas kelompok yang pertama ini adalah berkas pelamar yang telah sesuai dengan persyaratan teman-teman dengan kode MS, yaitu memenuhi syarat. Jadi berkas ini sudah siap untuk usulan penetapan NIP. Kemudian yang kedua yaitu berkas lamaran yang bahannya tidak lengkap dimintakan kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada yang bersangkutan dengan disertai batas waktu yang ditentukan atau BTL. Nah, jadi berkas kelompok yang kedua ini adalah berkas pelamar yang dokumen atau bahannya tidak lengkap teman-teman, atau BTL. Misalkan legalisirnya kurang dan lain sebagainya. Dan apabila nanti berkas teman-teman masuk di kelompok 2 ini, maka teman-teman akan diminta untuk melengkapi dokumen tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan apabila dengan batas waktu tersebut teman-teman belum juga melengkapi dokumen persyaratan, maka teman-teman dianggap mengundurkan diri karena tidak melengkapi dokumen. Kemudian yang ketiga yaitu berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya atau TMS. Nah, untuk berkas yang kelompok ketiga ini adalah berkas pelamar yang tidak memenuhi persyaratan teman-teman, atau TMS. Biasanya ditemukan kesalahan-kesalahan fatal yang mana ada dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan pelamar yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya atau dibatalkan dari kelolosan CPNS tersebut. Nah, jadi saya harap teman-teman nanti baca pengumuman dengan teliti, ikuti tahap pemberkasan sesuai dengan ketentuan di masing-masing instansi yang dilamar. Dan berikut adalah beberapa dokumen yang wajib teman-teman persiapkan nanti saat pemberkasan. Jadi dokumen-dokumen ini mengacu pada pemberkasan CPNS tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Dan kemungkinan besar dokumen pemberkasan di CPNS tahun ini tidak akan beda jauh dengan CPNS di tahun sebelumnya. Dokumen yang pertama yaitu pas foto terbaru berlatar belakang merah dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pas foto tersebut. Nah, jadi nanti teman-teman akan diminta untuk melampirkan foto. Untuk ukuran biasanya 3x4 atau 4x6 tergantung dari ketentuan masing-masing instansi teman-teman. Dan nanti teman-teman akan diminta untuk menulis nama dan tanggal lahir di balik foto tersebut. Jadi teman-teman persiapkan saja. Kemudian persyaratan yang kedua yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP dan KK atau surat telah melakukan perekaman KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian persyaratan yang ketiga yaitu surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS
ditujukan kepada PPK. Nah, jadi nanti teman-teman akan diminta untuk menulis surat lamaran, dan format surat lamaran tersebut nanti teman-teman bisa cek di website masing-masing instansi, dan usahakan ikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi masing-masing. Karena keabsahan surat lamaran ini nanti ditentukan oleh format lamaran yang digunakan, apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang telah ditetapkan dan juga telah ditandatangani oleh pelamar. Dan apabila surat lamaran nanti tidak cukup, maka teman-teman bisa jadikan 2 lembar, dan untuk tanggal teman-teman ikuti ketentuan dari instansi masing-masing. Kemudian dokumen yang selanjutnya yaitu fotokopi ijazah atau STTB SD, SMP, SMA, ijazah terakhir, dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Nah, jadi teman-teman persiapkan saja legalisir ijazah mulai dari SD, SMP, SMA, ijazah terakhir, dan transkrip nilai yang digunakan untuk persyaratan pendaftaran. Dan untuk ijazah SD, SMP, dan SMA yang berwenang untuk mengesahkan atau melegalisir ini adalah kepala sekolah. Kemudian untuk S1 ini biasanya rektor atau dekan atau pembantu dekan bidang akademik. Dan jangan lupa juga legalisir harus tanda tangan asli atau basah, bukan cap atau stempel. Kemudian dokumen yang kelima yaitu daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan melalui website sscnbkn.go.id atau di website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS. Nah, jadi nanti teman-teman diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup, bermaterai, dan ditandatangani pelamar. Dan formatnya nanti teman-teman bisa cek di website masing-masing instansi. Usahakan ketika mengisi daftar riwayat hidup ini sesuaikan dengan dokumen atau data yang ada, teman-teman. Misalkan apabila nanti teman-teman menulis pengalaman bekerja di DRH ini, maka teman-teman nanti diminta untuk melampirkan fotokopi bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir. Dan usahakan juga daftar riwayat hidup ini jangan sampai ada coretan, teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Dan untuk tanggal penandatanganan DRH ini biasanya sama dengan tanggal yang tertera di surat lamaran. Kemudian syarat yang keenam yaitu fotokopi bukti akreditasi perguruan tinggi atau akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri atau BANPT. Nah, jadi teman-teman persiapkan juga fotokopi bukti akreditasi perguruan tinggi atau akreditasi program studi sesuai dengan tahun kelulusan pelamar, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh instansi yang teman-teman lamar. Kemudian dokumen yang selanjutnya yaitu surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, jadi SKCK ini merupakan salah satu syarat pemberkasan yang wajib dilengkapi, teman-teman. Untuk keterangan pada SKCK ini biasanya ditulis untuk syarat pengangkatan CPNS atau syarat pemberkasan CPNS. Dan jangan lupa juga teman-teman legalisir SKCK tersebut. Kemudian dokumen yang selanjutnya yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, jadi nanti teman-teman diminta untuk melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah dan ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja di RS pemerintah tersebut. Dan jangan lupa juga teman-teman minta fotokopi legalisir surat keterangan sehat tersebut untuk keperluan pemberkasan nantinya. Biasanya diminta 2 atau rangkap 3, jadi teman-teman persiapkan saja. Kemudian dokumen yang selanjutnya yaitu surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Nah, jadi teman-teman juga harus melampirkan surat keterangan bebas narkoba, dan keterangannya nanti bisa ditulis untuk syarat pengangkatan CPNS atau syarat pemberkasan CPNS, tergantung dari ketentuan masing-masing instansi. Dan keabsahan dari surat keterangan tidak mengkonsumsi atau tidak menggunakan narkoba ini ditentukan yang pertama yaitu ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Kemudian dokumen yang nomor 10 yaitu surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. Nah, jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat dan melampirkan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh pelamar. Surat pernyataan ini biasanya berisi tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih,
Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan lain sebagainya. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, dan anggota Polri. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kemudian bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah selama 10 tahun. Untuk format surat pernyataan ini teman-teman nanti bisa cek di website masing-masing instansi. Nah, itulah beberapa dokumen-dokumen yang harus teman-teman persiapkan nanti saat pemberkasan. Biasanya nanti dokumen-dokumen tersebut diminta rangkap 2 atau 3 sesuai permintaan instansi teman-teman. Dan biasanya teman-teman nanti diminta untuk membawa dokumen yang asli karena akan dicek keaslian dan keabsahan dokumen tersebut. Jadi teman-teman persiapkan saja. Baik, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.